Bab 13. Waktu ujian semakin dekat dari hari ke hari. Ujian akan dilaksanakan 2 minggu lagi. Anak-anak yang telah mencapai usia untuk mengikuti ujian semuanya bersemangat. Karena setelah ujian, mereka akan memulai perjalanan mereka sendiri. Mereka semua dipenuhi dengan rasa tidak sabar terhadap ujian tersebut. Hal ini biasanya terjadi setiap tahun. Anak-anak baru akan dipenuhi dengan harapan terhadap perjalanan baru mereka. Namun, tidak semua anak masuk ke akademi karena beberapa memiliki bakat rendah. Mereka akan direkrut oleh beberapa akademi rendah terakreditasi C. Sementara hanya beberapa anak dengan bakat pink yang benar-benar diterima di akademi akreditasi A. Namun sebagian besar anak-anak dengan bakat oranye berhasil masuk ke akademi. Banyak kehidupan akan berubah setelah ujian ini, seperti yang terjadi setiap tahun. Akademi adalah tempat pertemuan bagi kaum muda di seluruh empire. Selain dari faksi kekaisaran, akademi adalah yang terkuat kedua, namun mereka selalu berada di bawah kekaisaran. Mereka telah mempersiapkan banyak kekuatan untuk kekaisaran. Akademi dapat dikatakan sebagai bagian penting dari kekaisaran. Faksi kaisar tidak dapat menjangkau setiap bagian kekaisaran. Disinilah akademi berperan. Meskipun tidak dapat dikatakan telah menjangkau setiap bagian kekaisaran, mereka memiliki jaringan yang lebih besar dibandingkan dengan kekaisaran. Perhatian Wira akhir-akhir ini terpusat pada latihannya, bahkan terkadang ia lupa makan. Saat waktu semakin dekat, suara di kepalanya semakin keras. Suara itu menyuruhnya untuk memastikan bahwa ia dapat mendapatkan bakat ungu sebelum ujian dimulai. Dia masih punya harapan, masih ada 2 minggu lagi. Wira sangat bertekad dan tidak ingin ada yang menghentikannya untuk melakukannya. Dia sungguh menginginkan hal ini, jadi dia harus bekerja lebih keras. Martha tidak mengganggunya karena dia tahu bahwa dengan semakin dekatnya waktu ujian, dia harus benar-benar fokus. Jika dia bisa membuat kemajuan, itu pasti akan lebih baik baginya. Memiliki bakat ungu dan kedekatan dengan elemen petir, ia akan menarik banyak perhatian dari akademi dan juga kekaisaran. Meskipun elemen api sama merusaknya karena sifat petir yang cepat dan juga kemampuannya untuk menyetrum orang, ia memiliki pandangan yang sangat tinggi bagi orang-orang. Petir dapat menyetrum, membakar, dan juga memiliki kemampuan melumpuhkan manusia. Jadi dapat dikatakan memiliki daya ledak yang lebih tinggi daripada elemen api secara keseluruhan. Martha selalu berusaha sebaik mungkin untuk mendukung Wira. Dia telah bekerja sangat keras akhir-akhir ini. Dia pasti bisa. Wira juga tidak lupa untuk melatih tubuhnya. Ia sangat tekun dalam latihannya. Ia selalu berangkat latihan setiap 5 hari sekali. Ia pernah berpapasan dengan Jonas saat ia pergi berlatih, tetapi tidak ada yang dibicarakan di antara mereka. Wira bahkan tidak mengenali Jonas. Ia hanya pernah bertemu dengannya sekali. Jadi, ia tidak bisa disalahkan atas hal itu. Ia belum membuat kemajuan apapun sejak sebelumnya. Ia tahu itu akan sulit. Tetapi, dia tidak menyerah. Wira berharap dapat melihat petir sekali lagi. Ia merasa bahwa jika ia dapat melihat petir, ia akan dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang unsur tersebut. Petir adalah sesuatu yang hanya dapat dilihat saat badai. Petir tidak selalu muncul saat hujan. Selain itu,
Beberapa kali hujan turun, bahkan saat ada petir, dia tidak seberuntung hari itu. Lagi pula, tidak seorang pun ingin petir menyambar rumahnya. Sudah 3 hari tersisa sebelum hari ujian. Wira masih belum membuat kemajuan apapun. Dia tidak ingin menyerah seperti ini. Dia akan terus berusaha sampai hari ujian. Dia harus berusaha lebih keras lagi. Saat makan malam, Wira bertanya kepada Martha apakah Martha tahu cara untuk menarik petir ke suatu tempat tertentu. Atau apakah dia tahu tempat yang dapat menarik petir ke sana. "Kenapa kamu menanyakan hal ini, Wira?" Martha bertanya. "Aku ingin melihat sambaran petir, Bu. Aku merasa jika aku bisa melihatnya, itu akan membuatku memperdalam pemahamanku terhadapnya," kata Wira. "Bukankah kamu memiliki ruang sapu jagat? Lalu, kamu dapat memahaminya di sana kan?" tanya Martha. "Ya Ibu, tapi karena keunikan elemennya itu sulit dan aku tidak bisa merasakannya di ruang sapu jagat," Wira menjelaskan. Martha merenung sejenak. "Aku tidak tahu dimanapun untuk saat ini, tetapi aku akan bertanya-tanya. Tapi kamu harus berjanji padaku kalau kamu tidak akan berpikir untuk mendekat jika aku menemukan tempat untukmu." Martha menambahkan alasannya. Martha tidak akan pernah mengizinkannya pergi ke sana jika Wira tidak berjanji bahwa dia tidak akan mendekatinya. Wira sangat pemberani dan Martha tahu tentang hal ini. Dia mungkin benar-benar terlalu dekat dengannya. "Tenang saja Ibu, aku tidak akan mempertaruhkan nyawaku. Aku hanya akan melihat dari kejauhan," Wira meyakinkan. Wira tahu bahwa ibunya pasti tahu tempat yang mengundang petir. Jika dia tahu tempat ini, itu akan membantu. "Yah, selama ada badai." "Baiklah, aku tahu betapa bijaknya dirimu, Nak," kata Martha sambil mencibir. Wira tahu bahwa Martha masih belum mempercayainya, jadi Martha terus meyakinkannya. Beruntung, Martha sangat mencintainya dan cepat mengalah. Ia pun memberitahukan tempat-tempat yang sering disambar petir. Wira merasa sangat gembira setelah mengetahui lokasinya. Konon, petir selalu menyambar puncak gunung itu setiap kali terjadi badai. Tidak seorang pun tahu alasan atau penyebabnya, tetapi hal itu telah terjadi sejak lama. Mereka telah menyelidikinya, tetapi mereka kembali dengan tangan hampa. Wira pun segera memutuskan bahwa ia akan memeriksa tempat itu besok. Dengan begitu, ia akan tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya saat badai datang. Semoga saja ada badai sebelum ujian. Inilah satu-satunya harapanku sekarang. Kurasa aku bisa sampai tepat waktu. Wira tidak terlalu optimis dengan peluangnya untuk maju, tetapi dia tahu bahwa dia bisa tiba-tiba tersadar dan maju dengan segera. Jadi, dia belum putus asa. Wira lalu pergi ke kamarnya. Dia memasuki ruang sapu jagat untuk lebih memahami. Meskipun dia akan berangkat besok, itu tidak berarti bahwa dia tidak boleh melanjutkan jadwal latihannya. Wira sudah terbiasa untuk selalu berlatih sebelum tidur. Bahkan, ia bisa dikatakan sebagai seorang maniak dengan cara berlatihnya. Keesokan paginya, Wira bangun dan bersiap untuk perjalanannya. Hanya tersisa 2 hari lagi sebelum ujian. Dia harus mendapatkan sesuatu dari ini.